Kan sebagaimana kita udah ketahui, ruh itu total semuanya jumlahnya ada 9. Dimulai ruh idopi, ruh nabati, ruh hewani, ruh robbani, ya, ruh ruhani, ruh kursi, banyak tuh, ada 9 ruh kita itu. Tetapi ruh yang paling utama yaitu ruh idopi, ya, itu yang paling inti tuh. Artinya ruh idopi ini keluarnya nanti sangat langsung malaikat Jibril itu yang akan mencabut. Nah, kenapa sih ruh kita tuh banyak? Ada 9 deh. Kok nggak satu aja? Bisa pakai mobil juga. Ibaratnya kan kita sebelum ngebongkar yang bagian dalam, kan warna dulu, baut-bautnya dulu. Ibaratnya ruh robbani, ruh yang ini, baut pertama, baut kedua. Kan nggak langsung kan. Nah, setelah dibongkar semua, baut-bautnya, ayo dicopotin, baru tuh yang dalamnya kebuka. Nah, makanya orang juga, ketika orang itu 100 hari sebelum mau meninggal, itu nanti ruhnya itu akan copot satu persatu. Nah, misalkan nih, Kang Ridwan mau meninggal nih. Saya ikhlas nih ya. Jenengan duluan sepekangan. Belum nikah kan. Kan udah cepat ke Allah. Enak. Misal saja ini bisa. Bisa gitu ya, bisa. Harus pikir ya. Iya, Misal saja gitu ya. Nah, kita mau meninggal 100 hari lagi. Nah, itu nanti ruh yang lainnya kayak ruh robbani, ruh ruhani, ruh arayan itu dia akan keluar satu persatu. Nah, baru sehari lagi mau meninggal, pas di titik terakhir baru tuh yang keluar. Makanya orang kalau meninggal tuh ada ciri-cirinya, tergantung levelnya. Kalau makam orang makopus sama orang umum tuh beda. Kalau orang-orang yang istimewa, kayak orang-orang soleh, orang-orang aulia, para wali, mereka tahu meninggalnya, suka bilang gitu, besok saya mau pulang. Jadi kalau udah tahu, kalau kita kan nggak tahu, kita tahu mati aja. Kalau mereka beda. Itu Rasulullah kan gitu. Ketika mau meninggalnya kita dulu mereka Jibril. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu kan dibuka sama Sayyidah Siti Aisyah. Siapa Rasulullah? Biarkan dia masuk. Dia itu malaikat Jibril. Nah itu kayaknya enak ya kita kalau meninggal bilang dulu. Ini ke Mutarab gimana? Seandainya misalkan malaikat datang ke Mutarab, Mutarab bisa meninggal ya gimana? Jangan dulu malaikat. Saya ini masalahnya utang saya bagaimana? Nah, itu kalau ruh kita lengkap semuanya, 9 lengkap, itu kita sehat, kuat badan kita, nggak akan ngedrop. Nah, kalau misalkan ruh kita hilang 1 atau 2 aja, itu kita lemas bawaannya, lemes aja. Padahal misalkan Pak Surya ini makannya sehat-sehat, buah-buahan, semuanya lah, termasuk susu, semuanya sehat, bergizi, olahraga tiap hari, tapi lemas aja. Nah itu artinya ruh kita ada yang hilang 1, 2 atau 3. Kalau hilang semuanya udah meninggal. Hilang 1 atau 2, 3 aja tuh udah lemas, ngedrop. Nah itu ya, nah, itu ruh. Terus yang kedua sukma. Sukma itu bahasa Arabnya tandifia. Tandifia itu kalau bahasa Sundanya disebut dengan biasanya kalau kami nyebutnya yaitu kenapa? Bukan itu. Namanya sukma Ya, bahasa nama lain Sunda. biar lebih mudah gitu ya. Nah, pengajian. Kalau orang Sunda namanya pengajian. Nah, kita bahasa aja gitu ya. Kalau bahasa nasionalnya sukma, bahasa Arabnya tanjifia, bahasa Sundanya itu tadi pengajian. Nggak tahu kalau Jawanya ya. Nah, kalau sukma itu ada 7. Kalau ruh kan ada 9 ya. Nah, kalau sukma itu ada 7. Dari mana? Nah, ini ilmu rohani gitu kan. Tahunya di sini, nggak di buku nggak ada di ilmu rohani ini. Nah, kalau sukma beda dengan ruh. Kalau ruh hilang 1 atau 2 atau 3 lemas, ngedrop. Kalau sukma beda. Nah, kalau tiba-tiba bisa kakak muhtarom, pelama-pelongo, taman kosong, linglung, nah itu sukma. Itu.
kamu berapa hari di sini? Udah setahun, padahal baru juga 2 bulan. Nah itu udah linglung tuh. Nah kalau teman-teman sering lupa, memang al-insanu makhlukun manusia. Maka itu kan tepatnya salah dan lupa. Tapi ini lupa mulu gitu. Lupa mulu tiap hari. Nah, linglung terus. Nah, berarti sukmanya hilang. Kalau 1, 2, 3 yang hilang, dia linglung. Kayak aki-aki gitu kan. Tatapannya kosong. Orangnya kayak gitu, kayak orang yang stres kayak gitu. Jadi nggak jelas. Mata ke depan, tapi kaki ke belakang. Nah, paham ya? Pokoknya mah yang tatapannya kosong, kayak orang yang pelongo-pelongo kayak gitu. Tapi belum masuk ke gila ya Kang ya? Belum dia. Nah, baru kalau udah hilang semuanya 7-nya, baru gila. Jadi yang sebut konsep gila dalam pandangan ilmu rohani atau ilmu kebatinan, ilmu spiritual, yaitu sukmanya hilang semua. Kayak gitu. Kalau ruhnya hilang semuanya, meninggal orang itu. Nah, tapi ada juga ruh yang sering keluar masuk. Ya. Ruh yang termasuk ini namanya arayan. Arayan ini sering keluar masuk di saat kita lagi tidur. Jadi ada ruh yang keluar masuk tuh. Misalkan nih mau tidur, nah keluar dia. Nanti masuk lagi pas kita bangun. Yang disebut dengan mimpi itu. Jadi mimpi itu dalam ilmu rohani itu sebetulnya bukan tidur, tapi ruh kita keluar. Jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Itu Ternyata badan sakit semua. makanya kan kita kalau mimpi itu bukan tidur ya, kalau rohani emang nyata. Dia jalan-jalan ke dimensi lain, bertemu dengan jin, dengan kunti segala macam, itu nyata ruh kita. Kayak gitu. Makanya buktinya kita itu mimpi itu nyata di saat jenengan mimpi basah, kan beneran. Jasadnya juga ikut ya. Itu kamu ikutan juga. Itu bukti nyatanya Itu bukti nyata yang dan- kita bisa rasakan. Itu bukti nyata, mimpi itu bukan. Itu udah rasakan. Itu bukti kalau mimpi itu bukan bunga tidur di saat mimpi basah. Berarti roh arayan itu yang bekerja ya. Nah, yang bekerja, ya. Dia yang kerja tuh, namanya ruh arayan namanya. Itu yang jalan-jalan. Itu tugasnya kayak gitu. Makanya disebutkan al-mautu kan-naum. Meninggal itu kayak tidur. Jadi orang yang meninggal itu kayak tidur, kayak gitu nanti. Kita ini kayak mimpi di dunia ini nih. Nah, pas bangun, oh iya di akhirat gitu. Nah, kayak gitu. Terus kenapa kalau kita mimpi itu kan kadang-kadang suka nggak nyambung ya? Iya. Kadang Tahu-tahu pindah kemana gitu. kemana gitu. Nah, tahu-tahu pindah kemana aja. Nggak nyambung kadang mimpi itu kan. Kadang kita di Amerika, kadang ke Meksiko. Nggak nyambung. Kenapa? Dan kadang kita suka nggak hafal semuanya gitu. Kenapa? Karena cuma satu yang keluarnya. Beda dengan Raga Sukma. Raga Sukma itu hafal semuanya karena semuanya keluar. Kecuali yang idopi. Nah, kayak gitu ya. Itu perbedaannya tuh antara Raga Sukma sama mimpi. Karena kalau mimpi cuma satu yang keluar, siruhnya. Tapi kalau Raga Sukma yang asli itu keluar yang 8-nya, kecuali idopi kan. Karena kalau semua mati orang itu. Kalau keluar semuanya. Kalau semuanya mati, yang 8-nya keluar. Kalau itu bukan ini lagi, udah aku yakin itu. Makanya ada nanya waktu di Bandung gitu kan, kamu apa sih cara langsung nyampe ke Allah? Ya ada yang mati. Langsung ke Allah. Total berarti Total rohnya. itu skill yakin itu. Itu udah ada gosip tingkat tinggi itu. Karena dia nggak pulang-pulang lagi. Ya. Nah itu ya. Nah berikutnya korin. Nah sama nih ya. Ini lapisan-lapisan dalam diri kita. Jadi kalau sukma seperti itu ada 7. Nah kita korin. Kalau korin itu jumlahnya lebih banyak dibanding ruh dan sukma.